Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun antum berada. Jika engkau membicarakan tentang ilmu sabdo tadi atau ilmu lidah hati, Ana akan menjelaskan ilmu ini bahwa ilmu ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena kenapa Ana menjelaskan tentang ilmu ini? Karena al-ilmu bila amalin kasadari melaksanakan. Ilmu jika tidak diamalkan seperti sebuah pohon yang tidak berbuah, tergantung antum mau mengamalkan atau tidak. Oleh saudaraku, asal mula ilmu ini merasuk dan bersemayam di dalam diri Satria Piring yang Anda ketahui karena beliau pernah bercerita kepada Anda. Dalam suatu ketika, sekitar 30 tahun yang lalu, beliau menghadiri dalam suatu majelis. Ada seorang habaib yang memberikan suatu tausiah. Baiklah, Ana sampaikan yang mendetail bahwa beliau bernama Habib Ahmad dari Tayu. Lalu beliau menyampaikan suatu mau'idhah hasanah di suatu tempat yang mana kanan kiri adalah mayoritas non-muslim. Saudaraku, apa yang terjadi? Aparat keamanan waktu itu memerintahkan kepada Habib Ahmad untuk menurunkan sound system dengan suatu alasannya begini, karena sudah jam 10 malam bisa mengganggu kanan kiri. Dengan bijaknya Habib Ahmad memerintahkan turunkan sound system tersebut. Namun dengan satu syarat bahwa sendal beliau minta untuk dipasang di tempat sound system tersebut berada. Lalu sound system tersebut benar-benar diturunkan, sendal beliau ditaruh di tempat tersebut. Namun apa yang terjadi wahai saudaraku? Ternyata sendal beliau bisa berbunyi sebagaimana sound system. Jika antum tidak menyaksikan maka tidak akan mempercayai yang Ana sampaikan, karena sangat bertentangan dengan logika kita. Namun realita, fakta sesungguhnya yang terjadi demikian. Lalu setelah beliau memberikan pengajian, Habib Ahmad turun dari mimbar. Ada seorang pemuda waktu itu, ya beliau itu yang Ana maksudkan, mencium tangan beliau. Pemuda tersebut mengatakan, "Bah, tolong jembleng saya, angkat saya sebagai murid." Apa? Itu yang disampaikan kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad membelai rambut kepala pemuda tersebut seraya berkata, rajin-rajinlah sholat 5 waktu istiqomah, jangan lobang. Itu yang dikatakan beliau.
Lalu beliau berkata, amalkan doa ini yang saya berikan, yang berbunyi, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hananu, Ya Mananu, Ya Dayyanu, Ya Burhanu, Ya Sultan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Habib Ahmad, amalkan baca hizib tersebut sebanyak 41 kali istiqomah selama 10 tahun tanpa berhenti, dan jangan sampai lupa sekalipun sehabis sholat isya. Wahai saudaraku, pemuda tersebut karena takjub dengan perintah seorang guru, yaitu Habib Ahmad, menjalankan sejak saat itu. Habis sholat isya dibaca terus tanpa bertanya apa, untuk apa. Intinya menjalankan perintah seorang guru. Setelah 10 tahun usai, pemuda itu menjalankan amalan yang diberikan oleh Habib Ahmad. Lalu pemuda tersebut bertemu dengan seseorang yang waskita. Orang tersebut bertanya, Mas, kenapa di dalam dirimu ada ilmu ajiwalat yang sangat mengerikan? Pemuda tersebut kaget, wahai saudaraku, karena dia tidak pernah menjalani sebuah amalan tentang ilmu sabda yang menyebabkan, katakanlah, lidah api atau pahit lidah. Dia tidak tahu bahwa amalan yang dilaksanakan istiqomah selama 10 tahun rutin tersebut dari gurunya yang bernama Habib Ahmad menyebabkan setan tidak doyan, demit tidak mendulit, kata yang terucap selalu mustajab alias lidah api. Setiap kata yang terucap, jika dia dalam keadaan sedikit tegang atau sepanang karena hatinya disakiti, maka selalu terjadi tanpa disadarinya. Lalu dia bertanya kepada gurunya, Bah, kenapa setiap kata yang ana ucapkan jika hati ana tersakiti selalu terjadi? Berapa kali pemuda itu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang diingatkan, engkau jangan begini, takutnya ditabrak motor. Orang tersebut benar-benar ditabrak motor. Tanpa disadarinya, orang itu mengatakan, jangan naik pesawat itu, takutnya nanti jatuh. Pesawat itu pun jatuh. Habib Ahmad berkata, yang aku berikan padamu untuk diamalkan bernama hizib autat. Engkau telah mengamalkan istiqomah 10 tahun rutin, maka yang terjadi adalah sabdo babi, lidah api. Lalu beliau berkata lagi, ilmu yang telah merasuk ke ragamu tidak bisa dilepaskan, namun bisa diredam dengan engkau membaca istiqomah habis sholat isya selama 7 tahun.
berbunyi Allahul kafi wa qasyabtul kafi wa wajadtul kafi likulli kafi kafanil kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd. Diamalkanlah kembali amalan tersebut dari gurunya pemuda tersebut selama 7 tahun. Sudah diamalkan ilmu tersebut. Apa kata yang terucap dengan pemuda tersebut dapat diredam. Lalu dia bertanya lagi, tapi Pak, anak terkadang juga punya nafsu seakan-akan tidak terkendali. Sang guru berkata, bacalah doa ini istiqomah habis sholat maghrib 174 kali. Bunyinya Bismillahi khairul asma'i wassana'iya hayyu ya qayyum tanqilah wa bihi imamul yam wa malaikatihi wa rasulihi yaqulu wa maqulu abham ya latifu ya khabiru ya sirru minasyaitani abham a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitani abham. Itu diberikan kepada sang guru. Dijalaninya sama pemuda tersebut, nafsu pun terkendali. Wah saudaraku, itulah sejarah mengenai ilmu lidah hati, ilmu baik lidah, ilmu sabda bagi yang engkau ceritakan itu. Ana ceritakan sejarahnya karena Ana mendapat cerita dari beliau. Tanpa diketahui oleh pemuda itu, waktu itu dia seorang pemuda, namun sekarang sudah menjadi bapak. Ternyata dari kecil dia itu dikawal dengan Bunda Ratu Pantai Selatan yang orang-orang mengenal dengan nama Ibu Ratu Kenconosari. Wallahu a'lam bishawab, ana tidak tahu. Kenapa? Ternyata di dalam diri orang tersebut selalu diikuti oleh Pangeran Ronggo. Pangeran Ronggo adalah putra Ibu Ratu Pantai Selatan yang mana beliau waktu itu menikah dengan Sultan Hadiwijaya Mataram. Karena itulah orang itu berdarah Mataram. Jadi jangan heran kalau dia ada Prah Mataram, Laut Selatan, dan Majapahit. Kenapa? Karena raga dohirnya dia merupakan keturunan dari Said Alwi Asubro, angin-angin Alatos, generasi keempat yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa waktu itu sebelum Wali Songo masuk. Jadi dalam raga orang itu ada Prah Madinah, Prah Laut Selatan, Prah Mataram, Prah Majapahit. Karena Said Alwi Asubro angin-angin Alatos menikah dengan saudara misan Prabu Brawijaya V. Ana sengaja menceritakan ini yang mungkin engkau belum tahu. Yang sudah tahu semoga ingat kembali, ada manfaatnya. Intinya Ana sudah menceritakan tentang dari mana asal ilmu sabda bagi, lidah hati atau pahit lidah yang kau kenal dengan nama Satrio Pinambika Sinijan Wahyu. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.